Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata li sayyidil arabi wal a'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasini ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada an naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrima wa li hillihi qabla an yatufa bil baiti. Muttafaqun alaih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sebuah riwayat hadis melalui jalur Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah senantiasa meridhoi kepada beliau. Qalat, beliau mengatakan, kuntu adalah saya pernah, utayyibu memberikan wangi-wangian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ihramihi ketika akan ihram, qabla an yuhrima sebelum berniat ihram, wa li hillihi dan pernah memberikan wangi-wangian setelah tahallul, qabla an yatufa bil baiti sebelum Nabi melakukan tawaf ifadah. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah summa alhamdulillah, berkat karunia yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita menjadi obat buat kita. Hadirnya kita, duduknya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan hadis ahkam kita yang sudah masuk pada hal-hal ataupun perkara-perkara yang berkaitan tentang ihram. Bagi orang yang ingin memulai pelaksanaan ibadah haji, maka ada beberapa perkara-perkara yang dianjurkan dan perkara-perkara yang dilarang ataupun diharamkan.
Jangan sampai kita melanggar perkara-perkara ini, karena nanti pada puncaknya bisa jadi merusak daripada ibadah haji kita. Kalau masih membayar dam, kita masih bisa pinjam duit. Tapi kalau sampai ibadah kita tertolak, artinya melanggar satu pelanggaran, itu kita wajib mengulang. Daftar 2012 saja, itu saya sekarang belum berangkat. Kalau daftarnya susah udah. Makanya ada yang naik sepeda motor Versus itu kan, Kawasaki. Kenapa? Kelamaan nunggunya. Apalagi mau berangkat haji, mau udah daftar belum? Wah, terus makin susah lagi itu. Belum daftar ya kan. Makanya jangan sampai yang diberikan kesempatan termasuk umroh itu juga jangan. Ada kesunahan kemarin, kita samakan ihram itu sama takbiratul ihram. Saya biar gampang kita menerka. Takbiratul ihram yaitu takbir orang mau sholat, takbir yang mengharamkan, yaitu segala sesuatu yang halal yang diperbolehkan kalau sudah takbiratul ihram menjadi terlarang. Makan boleh nggak? Boleh. Cium istri boleh nggak? Boleh. Tapi pas takbiratul ihram semuanya jadi haram sekalipun itu halal. Begitu pula dengan orang yang ihram. Ada beberapa perkara-perkara yang tadinya halal, tapi karena ihram dia diharamkan oleh agama. Ihram ini adalah awal seseorang mau melakukan ibadah haji ataupun melakukan umroh, mulainya dari ihram ini. Datang ke tempat mikot namanya. Mikotnya namanya mikot makani, tempat di mana seseorang memulai melaksanakan ihram. Anggap kita dari Jeddah mampir ke Zulhulaifah ataupun ke Bir Ali, kita mikotnya di situ. Maka ada kesunahan kemarin tuh yang sebagaimana yang disampaikan. Pertama, Nabi melepaskan seluruh pakaian-pakaian yang berjahit. Tidak boleh pada saat pelaksanaan haji dan umroh ihram menggunakan pakaian yang berjahit. Buat siapa? Buat laki-laki. Perempuan boleh pakaian berjahit? Boleh. Karena ihramnya perempuan itu adalah seluruh bagian mukanya dan kedua telapak tangannya. Ingat, seluruh mukanya dan kedua telapak tangannya. Ketika menutup sebagian saja mukanya tanpa sengaja, udah kena dam dia. Kapan itu dia lupa? Pada saat perjalanan dari Bir Ali menuju ke kota Mekah tuh. Tidur di bus, dia lupa, kerudungnya diselempangin ke setengah hidung buat tidur tuh, kena dam dia. Kenapa? Mukanya sebagian tertutup, nggak boleh tertutup dia. Kalau laki-laki hanya dua pakaian, selembar selendang atas, selembar kain sarung, tanpa menggunakan celana dalam. Dia harus terbuka kepalanya dan mata kakinya harus terlihat. Mata kakinya harus terlihat. Ini ihramnya laki-laki. Bolehkah dalam keadaan tertentu dia menggunakan pampers? Kalau memang dalam keadaan darurat, diperbolehkan dia menggunakan pampers tanpa perlu membayar fidyah. Sama seperti perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas ketika mau haji dan umroh masih dianjurkan untuk sunnah mandi ihram, sekalipun nanti setelahnya menggunakan softtek boleh. Yang dilarang buat dia cuma satu, apa? Tawaf di Ka'bah. At-tawafu kas-shalah. Tawaf itu seperti sholat, sehingga harus suci badannya, suci tempatnya. Haid nifas lagi keadaan tidak suci dirinya, maka tidak diperbolehkan tawaf. Sholat boleh nggak orang haid? Nggak boleh. Istihadah boleh. Kenapa? Istihadah darah penyakit, sehingga perempuan tetap wajib melakukan ibadah sholat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua apa? Dilarang seseorang ketika sudah ihram menggunakan minyak wangi, itu nggak boleh. Kalau dia menggunakan minyak wangi, maka dia melakukan sebuah pelanggaran. Tapi Aisyah mencontohkan boleh menggunakan minyak wangi. Kapan? Pertama, pada saat Nabi mau mulai ihram.
Nabi udah melucuti pakaiannya, udah selesai mandi, sudah membersihkan kuku-kukunya, sudah merapikan rambutnya, jenggotnya dan lain sebagainya, dibersihkan, diberikan wangian kepada tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qabla an yuhrima, sebelum berniat ihram, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Makanya kalau punya parfum yang bagus, pakai. Kalau bisa umroh haji jangan yang refill, yang asli gitu, Aitin Egner, supaya apa? Wangi badan kita. Karena kalau yang haji itu kan antriannya lumayan bisnya itu buat masuk ke Mekahnya itu. Tapi kalau umroh mah gitu, apalagi yang umrohnya umroh bagus gitu, insya Allah nggak pakai lama, sampai seukuran jam Madinah Mekah itu kereta api jauh lebih cepat sekarang. Pakai minyak wangi boleh, boleh sebelum ihram. Kapan lagi? Setelah tahallul mau tawaf ifadah pada pelaksanaan haji boleh. Supaya apa? Pada saat Nabi mau melakukan tawaf di Baitullah, Nabi dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan wangi. Karena pelaksanaan ibadah haji itu keringetan, baunya itu menyengat. Mohon maaf Bapak, bau kita sama bau saudara-saudara kita sebagian itu beda-beda. Kita punya pengalaman, artinya kita punya teman di pesantren saat ini gitu. Teman-teman kami yang dari jauh sana, dari seberang timur itu memiliki khusus yang tidak sama gitu dengan kami gitu, karena lebih panasnya lebih melekat. Apalagi di sana ada saudara yang Afrika gitu. Nah, kita diajarkan supaya apa? Untuk memberikan wangi-wangian dalam diri kita. Tujuannya pertama kita menghormati Ka'bah, kedua supaya nggak keganggu dengan ibadah yang ada sekelilingnya. Orang heran, lagi tawaf masih sempet ngomongin yang di sebelahnya. Buset, hitam banget ini orang. Buset, hitam banget. Ini mah dibuka melisnar, tau melisnar, mengkilat ini mah. Oh, hitam banget. Jangan. Lagi ibadah ngomongin orang, buset nih ceweknya kayak apa? Ceweknya kayak ini jangan. Makanya kita urus diri sendiri kita. Apalagi yang bawa istri, wah itu udah ujian, udah tantangan. Tapi disitulah nikmatnya ibadah berdua sama keluarga. Kalau nggak sanggup sendiri, tapi sanggup istrinya semuanya dibawa, silakan. Tapi ujiannya lebih berat. Di sini dijelaskan dalam penjelasannya, asani at-thayyibu faliyajtanib, maka hendaklah menjauhi segala sesuatu yang wangi. Kullama ya'uduhu al-uqala utayyiban, yaitu segala sesuatu yang dianggap wangi menurut orang-orang yang akalnya waras. Apa saja yang wangi, akal orang waras bilang itu wangi, wangi. Fa in tatayyaba aw labisa, apabila seseorang lupa ataupun tidak sengaja pada saat ihram tatayyaba menggunakan wangi-wangian, aw labisa ataupun menggunakan pakaian yang berjahit, fa alaihi damun syatin, maka dia wajib membayar dam 1 ekor kambing. Ingat yang awas. Ya, dari situ ibu-ibu rewel tuh. Ustaz, makan dulu, lapar. Kata ustadznya, nanti di Mekah di hotel ada. Enggak, mau mampir dulu, mau beli roti sama ini gitu. Iya, dia akhirnya beli. Karena orang Indonesia dianjurkan setiap hari cuci tangan mulu pakai sabun. Dulu kan 2 tahun kan cuci tangan pakai sabun, kebawa tuh kita. Dia cuci tangan tuh pakai sabun, udah ihram dia pakai sabun, pede banget tuh. Ya kan, wangi, ambil roti dia makan, ya kan, di mobil pakai antis, tahu antis, wangi lagi gitu. Dia pede aja, nggak berdosa gitu. Kita yang harus ngasih tahu kepada dia, ibu ibadah umrohnya sah, tapi kenapa ibu kena denda? Kenapa? Menggunakan wangi-wangian setelah ihram. Berapa kali dia pakai? 2 kali. Pakai sabun pertama 1 kambing, pakai antis 1 kambing, 2 kambing. Jadi oleh-olehnya nih sayang nih, coklat 15 kilo buat beli kambing 2, karena nggak ngikutin aturannya. Nggak boleh, itu makanya hati-hati tuh. Itu yang pimpinan rombongan itu yang jaga ibu-ibu sama perempuan itu kudu hati-hati gitu. Ibu awas kerudungnya jangan ditutupin itu. Itu kadang-kadang ibu-ibu tuh lepas kontrol gitu. Dia lipatin aja kerudungnya di atas hidung, udah rusak, kena damnya. Bapak-bapak kasih tahu susah, masih aja pakai celana dalam, kena dam dia, kasih tahu, nggak boleh. Ya saya lupa nyopotnya, kena dam. Kalau nggak ibadah umrohnya bermasalah. Apalagi larangannya, al-halku, cukur rambut, nggak boleh cukur rambut. Iseng gitu,
ubanan gitu kayak Bang Odi gitu. Tarik nih. Satu uban, 1 mud. 2 mud. Tarik lebih dari 3, 1 ekor kambing. Kuku 1 kuku 1 mud. 2 kuku 2 mud, 3 kuku 1 kambing. Itu kebiasaan gitu tuh yang ini, jenggot. Makanya dicukur, dirapihin sebelum ihram tuh, cukur dulu rambutnya, jenggotnya tuh. Kalau udah kebiasaan pakai duit nyabutin tuh atau gigitin tuh, harus diilangin tuh. Karena kita nggak sadar ngelakuin itu. Dan ingat, pimpinan itu nggak selamanya 100% bisa ngontrol, kecuali hal-hal yang nampak aja. Itu saya nampak karena lagi beli minuman itu. Dengan pedenya dia cuci tangan. Lah, pakai sabun. Wangi kata dia. Pak Ustadz, beli Pak Ustadz. Ntar diomongin jangan di situ, nangis minta balik lagi, ambil ini lagi repot. Makanya oh ya udah 1. Itu kejadian. Kita bilang sama teman-teman yang umroh misalkan, nanti tolong kalau beli uangnya dilebihin ya. Susu teh tarik itu 4 real. Nanti bayarnya 5 real ya, 1 realnya taruh di situ. Nanti setiap ba'da sholat itu, toko itu biasanya bagikan minuman gratis buat mereka saudara-saudara yang nggak mampu, biar kita banyak ganjarannya. Kita dianjurin tuh begitu gitu. Yang kita sedih pulang sholat, justru sebagian jamaah ada yang ngantri di jalur yang gratis. Lu kan orang mampu, harusnya bukan di sini, di sebelah utara gitu. Enak no, gratis no, namanya gratis ya. Mohon maaf ya, perempuan kan nggak boleh denger ya kan, halal dia ngantri gitu. Jangan, itu bekalnya buat apaan? Justru kita yang bantu tuh, yang buat Bangladesh, buat dari teman-teman yang dari Syria yang kurang-kurang itu, Nepal itu dibantu. Orang-orang Asia Selatan, India itu kan susah, Mughal itu orang-orang susah. Dia makan dari lebihan kita beli, ini enggak. Malah dia ikut ngantri. Nah itu susahnya jadi pimpinan tuh begitu. Jangan dikira gambarnya wah enak itu, enggak. Dia yang ngatur dan dia harus paham ini salah, ini benar, dan nggak bisa disekakmat di depan situ langsung. Wala ba'sa bil kahli, dan tidak mengapa bagi orang yang sedang ihram itu bil kahli, bercelak mata. Nggak apa-apa, kita yang demen pakai celak mata, laki-laki atau perempuan boleh. Waduhulil hammami, dan diperbolehkan untuk mandi air hangat boleh, nggak merusak ihram. Dari Bir Ali gerah banget gitu, maka datang ke hotel sebelum umroh naruh barang, boleh mandi, boleh. Yang penting nggak boleh pakai wangian, sabun, sampo, apa, sikat gigi yang ada nggak boleh. Udah mandi air hangat boleh. Bersihin daki semua boleh. Ganti kain ihram boleh. Yang penting jangan pakai kain yang ini enggak, keluar dari kamar mandi pakai kaos, rusak lagi ihramnya. Susahnya begitu. Makanya pimpinan itu udah ngepasin nih waktunya, datangnya maghrib nih atau datangnya isya, supaya datang taruh tas bawah, ada yang nungguin. Jangan ke kamar dulu. Kadang-kadang ibu-ibu iseng memilih kamar, enggak, udah berangkat dulu ke Mekah, ibadah umroh dulu, selesai tahallul baru bebas dia. Yang umroh duluan, karena enggak, wah setengah mati. Namanya mimpin 80 orang, 120 orang, karungnya cuma 8, karungnya 1, setengah mati itu. Yang ini pengen begini, ini nggak mau bareng sama ini maunya sama ini, aduh. Itu kalau boleh loncat dari gedung, loncat kita itu, wah pusing ngadepin begitu doang. Belum ibadah udah pusing berebutan kamar, minta bangku, nggak mau yang ini. Suaminya mau bareng mulu sama bininya. Kalau mau gitu mah jangan umroh, ke hotel. Saya bilang kalau mau bini mulu gandet begitu jangan. Paham ya? Kalau sudah ihram sama kayak takbiratul ihram, perkara yang halal menjadi haram. Berjahit dan menggunakan wangian. Tapi kalau udah pakai wangian, wanginya mahal nih. Kayu ud itu ada yang harganya sampai 1 miliar itu. Gahru itu ada yang kecil harganya sampai 1 miliar ada. Yang beli 2 orang. Pertama, Raja Arab itu kalau digunakan buat menyambut tamu-tamu yang mulia. Yang kedua buat orang-orang Cina, buat disembah. Kenapa? Garunya wangi, warnanya khusus. Bapak tahu dah, masih ada nggak videonya? Cuma silahkan cari videonya. Itu Habib Anis Solo, Ariyat Solo, itu pernah bakar gahru gedenya segini nih. Segede ujung ruas tangan saya yang kelingking. Itu yang videoin Habib Toha bin Jamal Ba'agil tuh. Dia bakar segini, itu satu musola, satu kampung wangi.
Beliau bilang, ini harga gahru saya sama emas yang beratnya setimpal masih mahalan gahru saya. Berapa? 350 juta gahrunya. Kita orang mampu beli parfum sekali nyemprot itu 2 minggu nggak hilang, boleh nggak? Boleh. Yang penting dipakai sebelum ihram. Tapi kalau yang refill ya udah mandi itu mah, karena wanginya cepet apalagi yang 1000 jangan minta 12 jam dah. Katanya 1000 minta 12 jam, kata yang jual juga, bapak lo kasih aja thinner gitu, jangan minyak wangi gitu. Ya kan ada yang minta 1000 minta yang awet. Pernah nggak bilang gitu, Pak, minta yang awet apa? Dia bilang 1000 minta yang awet gitu. Nggak ada, yang pakai thinner aja wanginya kuat gitu. Bisa dipahami ini ya. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Satu riwayat hadis melalui jalur sahabat Utsman bin Affan, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yankihu, waktu ihram tidak boleh menikah al-muhrimu, orang yang sedang ihram. Wala yunkahu, dan tidak boleh pula menikahkan. Wala yakhtubu, dan tidak boleh juga seseorang melamar pada saat ihram. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. 15 abad yang lalu Nabi udah memberikan perkiraan. Orang yang berangkat ke tanah suci itu niatnya macam-macam. Tidak semuanya itu melakukan ibadah. Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun yahujju aghniya'u ummati linuzha. Akan datang satu zaman pada umatku, kata Nabi, dia pergi haji dari kalangan orang-orang kaya linuzha, untuk jalan-jalan. Kenapa umroh? Panas Jakarta, aduh gak kuat, pusing pala, pengen kali-kali ngeliat onta, ngeliat itu. Dia haji bukan ibadah, linuzha, mau jalan-jalan. Wa ausatuhum litijarah, orang yang ekonominya tengah-tengah, litijarah, untuk dagang dia. Dari rumah nggak ngerokok, tapi bawa rokok 3 slop mil, karena dia tahu satu kloter dia ngerokoknya mil semua. Yang rokok habis, dia mau bilang, habis rokok, habis, aneh jual tuh, aneh jual. Itu tijarah tuh, perdagangan. Kenapa? Dari rumah niatnya udah dagang dia. Ibu-ibu tolak angin 16 pak bawahnya. Mau tolak angin 10 real. Nah, ini udah dagang ini. Orang di sana tuh banyakin bekal buat banyakin sedekah, bukan otak dagang. Ini dari rumah udah bawa rokok yang banyak, udah bawa tolak angin, udah bawa ini. Jangan. Nih, wa qura'uhum lirriya'i wasum'ah. Dan orang-orang alim, orang-orang yang pakar agama, dia pergi haji dan umroh lirriya' wasum'ah, untuk riya, mau dilihat sama orang, wasum'ah, pengen denger orang ngomongin dia. Hebat itu Kiai Haji Odi itu. Saben dia ngomong kangen Ka'bah, besok udah di Mekah. Ya kan, sampai beliau ngomong sendiri gitu, maaf nih aneh, hati aneh kalau lagi muta'alikun bil Masjidil Haram, aneh langsung berangkat, nggak pakai gimana, aneh bayar. Supaya sum'ah, orang lain ngomong, wah yang namanya gitu. Nggak enak kalau bannernya cuma K doang, nggak pakai H. Kalau KH kan, waduh, orang pasti KH. TV One damai, waduh, udah dunia banget itu mah, kayaknya udah hebat banget gitu. Ini hajinya karena itu. Yang parah apa? Wa fuqara'uhum lil mas'alah. Ada orang yang pergi haji kalangan miskin untuk minta-minta dan urusan-urusan dunia. Ada orang haji dan umroh karena patah hati. Patah hati gitu. Kenapa umroh? Si leha nggak bener dah, daripada gue pusing mikirin, gue umroh aja. Umroh, emang sama orang tuanya suruh umroh dah, lu timbang kepikiran leha mulu, udah lu umroh sono, lu ibadah yang bener di sono. Bener ibadah sampai sono ditanya sama mutawifnya, udah kawin belum, baru diputusin. Ada tuh kebetulan satu rombongan janda cakep, janda. Ini mutawifnya juga yang bajingan. Ini ada tuh jandanya cakep, seneng banget bapaknya. Dikasih tahu kita, ya kan,
ngeliat bahannya udah kayak Samsung Z Fold bisa dilipat. Wah, ini mah barang bagus ini, di Indonesia 22 juta mah, diketak juga bunyi ini mah. Kagak sabar dia. Ada orang tuanya enggak gitu, ada pamannya gitu. Wah, saya lamar, kagak jadi lamarannya. Kenapa? Lu lagi ihram. Atau kebelet udah nikah aja dah gitu. Ente punya ini nggak? Aneh punya nih dari berlian nih. Ayo dah, sip. Sekarang depan Ka'bah dah. Maka mereka yang kawin di depan Ka'bah itu nggak ihram. Ente jangan ketipu sama aneh mau nikah depan Ka'bah. Itu dia lagi nggak dalam ibadah umroh dan haji, nggak, memang lagi tawaf sunnah. Nggak boleh lagi ihram. Terus sebelum tahalul kita nikah dulu, nggak sah pernikahannya. Dia hubungan jadi zina. Ataupun menikahkan. Bang, anaknya cakep tuh. Iya, emang anak lu demen? Ya sini gua kawinin langsung. Nggak sah. Nggak sah. Tapi dia nggak kena dam, nggak kena bayar kambing. Kenapa? Karena pernikahannya, menikahkannya dan lamarannya tidak jadi karena sebab ihram. Udah tertolak duluan. Kalau mau nunggu, Bang, nunggu saya tahalul. Waduh, berat banget dah, kapan tahalulnya ya? Kata pembimbingnya, ayo kita tarik sejarah dulu. Gak, udah tahalul, nggak sabar gitu. Jadi banyak dan nggak aneh gitu, Pak. Orang, mohon maaf nih, yang memperbaiki hubungan kan, perginya kemana? Dia pergi haji, perginya umroh. Jadi jangan, kita mau ke sono mau ibadah, bukan nyelesain masalah. Mau deketin sama Tuhan, mudah-mudahan pulang dari sana jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu niatnya, bukan dari awal udah punya masalah. Punya wah, nggak betah di kantor, pusing. Ini lagi. Kalau di Mekah kan boleh matiin handphone, nggak ketahuan, bilang aja lagi tawaf, ya kan? Bilang aja lagi ini. Beda, nggak boleh. Dari sekarang dibenerin. Termasuk tadi yang demen perempuan. Kalau dia demen, dia melamar, dia menikahkan ataupun nikah, maka hukumnya tidak jadi, dan tidak perlu lagi untuk apa? Membayar dam. Kenapa? Karena dianggap tidak sah, tidak jadi perbuatannya. Tidak jadi. Ada yang paham? Ada pertanyaan? An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu fi qissati saydihil himari al-wahsyi wa huwa ghairu muhrimin qala. An Abi Qatadah al-Ansari meriwayatkan hadis daripada sahabat Qatadah al-Ansari, semoga Allah meridhoi beliau, fi qissati, di dalam kisah beliau, saydil himari, yang berburu himar, al-wahsyi, yang liar, wa huwa ghairu muhrimin, dan beliau dalam keadaan tidak ihram. Qala, beliau mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, kepada sahabat-sahabat, wa kanu muhrimina, yang mereka semua dalam keadaan ihram. Hal minkum ahadun, apakah ada salah seorang di antara kalian, amarohu, yang memerintahkan Qatadah al-Ansari untuk berburu hewan liar, au asyara ilaihi bisyai'in, atau memberikan isyarat kepada Qatadah untuk berburu hewan liar. Qalu la, maka mereka mengatakan, tidak ya Rasul. Fakulu ma baqiya min lahmihin, maka oleh kalian makanlah dari yang sisa, dari hewan yang tersisa dari buruan tadi, min lahmi, daripada dagingnya. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini lagi larangan bagi orang yang ihram. Jadi kisahnya ini ketika Nabi dan beberapa sahabatnya di Haji Wada ini ingin melakukan ibadah haji yang terakhir. Maka berangkatlah beberapa sahabat, tapi tidak diiringi sama Nabi. Ada beberapa sahabat yang berangkat lebih dahulu, termasuk sahabat Qatadah al-Ansari ini. Dia berangkat duluan. Ketika yang lain sudah niat memulai ihram untuk pelaksanaan umroh, untuk pelaksanaan haji, dia belum melakukan ihram. Berarti belum terikat niat dia. Di sana orang lagi siap-siap mau ibadah, dia berburu dia berburu hewan himar, keledai liar gitu. Dalam
hukum Islam, orang yang sedang ihram itu tidak diperbolehkan berburu hewan, mematikan hewan saja. Nanti ada penjelasannya. Mematikan hewan saja kita harus mengganti sesuai dengan ukuran hewan itu. Tangan kita nggak boleh iseng nyabut rumput, nggak boleh iseng nebang pohon, nggak boleh iseng bunuh hewan, nggak boleh. Ini bukannya membunuh, berburu. Orang lagi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dia mau wah himar buat tongkat, mana lo, wah gue lempar, kena tuh himarnya, sak cop nancap, set diambil, dimasak sama Qatadah. Himar ya kan, dibikin himar panggang, saingan bipang udah tuh, himar panggang. Bipang, ada orang Islam makan bipang, ya aneh ya. Udah tuh, udah diburu, dimasak, dimakan sama siapa? Qatadah. Qatadah bilang kepada teman-temannya yang lagi ihram, ini makan nih gitu. Mereka nggak berani. Kenapa mereka nggak berani? Karena mereka lagi ihram. Ihram, pada saat ihram dilarang melakukan perburuan. Mereka takut salah karena ini keledai buruan. Maka nggak lama Rasul datang, cerita sahabat, ya Rasul, itu Qatadah tuh di sini bukannya ibadah, berburu dia, berburu dia. Iya, apa yang dicari? Himar. No, lihat no, udah hasil masakannya dia tuh. Dia udah ihram belum? Enggak, orang kita lagi ihram dia santai ngasah tombak. Terus waktu dia berburu, ada nggak yang nyuruh dia berburu? Ditanya sama Nabi, hal minkum ahadun, nggak ada. Atau memberi isyarat gitu, keledai gitu, nggak ada Nabi. Dia murni sendiri. Maka kata Nabi, kalau itu bukan urusan kamu, bukan kamu yang memerintahkan, maka hewan ini diperbolehkan untuk dimakan. Kenapa? Bukan kamu yang berburu dan bukan disuruh sama kamu. Kita yang haji dan umroh nggak usah pakai tanya, ini daging apa nih? Kuda liar bukan nih? Nggak ada urusannya. Kenapa? Pertama, kita nggak nyuruh nih yang masak nyari kuda liar, atau kita memberikan isyarat. Enak kali ya makan kuda liar dipanggang nih, itu ada isyarat. Kalau itu kita nggak boleh makan. Kenapa? Ada isyarat dari kita nyuruh orang untuk berburu. Jadi larangan ihram berburu itu bukan secara mutlak kita yang berburu, nyuruh orang saja itu juga dianggapnya berburu, sehingga haram kita makan daging. Tapi pas ditanya sama Nabi, kamu nyuruh nggak? Saya nggak nyuruh Nabi. Atau ada yang beri isyarat nggak? Nggak Nabi, nggak ada yang beri isyarat. Kalau itu mah bukan urusan kamu, boleh dimakan. Sahabat nggak ada yang berani makan. Dia celingak. Sampai Nabi ambil bagian pahanya, Nabi makan. Ayo, serbu baru makan. Kenapa? Nabi sudah makan. Itu Nabi begitu. Kalau menegasin satu hukum, Nabi nggak abu-abu gitu. Waktu perperangan lagi dalam keadaan panas gitu, udah perjalanan, bayangin dari Madinah mau pergi ke Mekah, mau perang gitu, panasnya luar biasa gitu. Sahabat udah berisik gitu, aduh nggak kuat, aduh panas banget. Nabi karena dalam riwayat Nabi diberikan kelebihan oleh Allah itu, rasa hausnya itu jangankan sehari, 3 hari 3 malam nggak haus Nabi. Berisik di belakang gitu. Nabi tanya salah seorang sahabat, itu kenapa di belakang berisik banget itu teman-teman? Haus Nabi, kata dia. Kenapa emang? Wah kuat, katanya, jalan kaki panas. Kata Nabi, bagi kalian yang tidak kuat, maka mendapatkan keringanan untuk kalian untuk minum, silahkan untuk minum. Itu sahabat nggak ada yang berani gitu. Bener boleh gitu. Akhirnya Nabi ambil air, sama Nabi diminum. Saya udah batal, silahkan kalian yang mau minum, minum. Itu guru namanya. Nggak ada memberikan satu hukum yang abu-abu. Ada yang bilang sih begini, tapi juga itu abu-abu namanya. Kalau hukum itu harus jelas. Kalau dia mau menyampaikan 2 pendapat, dasar hukumnya harus jelas dua-duanya dari mana. Bukan ada juga yang begini, ada yang nggak begitu. Itu Nabi begitu. Boleh nggak Nabi makan? Kamu nyuruh nggak? Nggak nyuruh Nabi. Beri syarat nggak? Nggak Nabi. Makan. Ragu-ragu dia. Nabi ambil, Nabi makan. Kayak Abdul Halim Ad-Dari itu, beliau mohon maaf buka puasa nggak kayak kita. Kalau kita kan buka puasa itu kalau di RCTI sudah iklan sirup marjan, iklan sarung, beduk duduk, baru kita buka puasa. Beliau mah enggak. Anggaplah jam 6 kurang 15 menit
Beliau udah minum aja. Ditanya sama putra, emang udah azan, Bi? Udah. Kata siapa, Bi? Udah, tadi saya udah hitung kok azan. Udah biasa aja, ambil wudhu, sholat dia. Padahal iklan itu film yang sore belum habis, belum iklan azan. Kenapa? Dia punya ilmu, punya keyakinan. Lebaran kemarin kita punya guru Kiai Maulana Kamal Yusuf, sama. Lebaran duluan nggak masalah. Kenapa? Punya dalil. Yang bilang harus melihat hilal 5 derajat siapa? Hilal di 2 derajat juga udah kelihatan. Karena dia punya ilmu. Tapi kita yang taklid, mohon maaf, keilmuan kita belum bisa dipertanggungjawabkan, maka ikutlah kepada pendapat yang mayoritas. Itu jangan ikut pendapat yang minoritas. Minoritas baru kita gunakan kalau dalam keadaan tertentu saja. Kalau tidak dalam keadaan tertentu, jangan. Mayoritas Syafi'iyah mengatakan bersentuhan laki-laki dengan perempuan itu batal walaupun istri sendiri. Jangan ngikutin Indosiar itu, yang habis sholat cium tangan istrinya, habis itu sholat sunnah udah batal, goblok. Oh, istrinya kok disentuh, cium tangan, terus dia sholat sunnah. Pernah nggak nonton Indosiar? Punya TV nggak sih? Iya kan, ada. Itu dia cium tangan, itu udah batal istrinya. Buktinya apa? Dia bukan mahram, buktinya boleh dinikahkan kecuali mertua. Kalau mertua nggak batal, ya kan? Tapi ada kaul dhaifnya Syafi'iyah mengatakan laki sama perempuan itu tidak batal bila dia tidak menyentuh tapi disentuh. Maka ada yang nggak usah pindah mazhab Imam Malik waktu tawaf. Kenapa? Kita pakai pendapatnya Imam Syafi'i aja. Yang bagaimana? Kita tidak batal kalau kita disentuh. Tapi kalau nyentuh baru kita batal. Jadi kita nih lagi selesai wudhu nih, bini kita nih pengantin baru godain kita nih, ayo lo batal. Kita bilang sentuh aja, disentuh sama dia gitu, nggak batal. Kenapa? Yang nyentuh bini kita. Itu pendapat kecilnya Imam Syafi'i. Kalau buat mayoritas jangan dipakai. Jadi di Ustadz sesat tuh yang di PLN tuh yang bilang, padahal mah ada di Asimarul Yani'ah. Pakainya yang umum, tapi dalam keadaan tertentu boleh gitu. Bini kita udah genit banget gitu, nyiumin kita mulu. Waktu sholat udah mau habis, kita mah nggak nyentuh dia, dia mau nyiumin aja gitu. Selesai nyium, lo bikin kopi sono, lo bikin sholat, udah mau habis, sholat aja langsung. Dalam keadaan tertentu boleh dipakai. Tapi kalau buat tawaf, taklid ke Imam Malik, kenapa? Kalau kita umroh barengnya sama istri, emang istri mau taruh di mana coba? Istri di depan, di samping, apa di belakang? Orang kalau mau tawaf naruh istri di depan, di samping, apa di belakang? Di belakang diambil orang lu, bini lu. Nengok udah kagak ada, bini lu diambil orang. Taruh di depan, pasti otomatis lu yang megang. Taruh di samping, pasti lu gandengan. Ya, kalau gandengan nih, terus bini kita bilang, lu yang megang gua, Bang. Lu ribut, yang megang duluan siapa? Nggak nentu kan? Perempuan bilangnya laki gue yang megang gue duluan, kata lakinya lu yang genit megang duluan. Nah ini kan repot nih, makanya pindah ke mazhabnya Imam Malik supaya gandengan tangan gak batal. Karena batalnya Imam Malik, wudunya suami istri itu batal bersentuhan kalau dia berhubungan jima baru batal. Itu diajarin di situ. Tapi boleh nggak pakai pendapat yang lemah doif? Boleh, lil amalibi, untuk mengamalkan itu diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Orang yang semakin banyak belajar, maka dia sedikit menyalahkan ibadah orang. Itu Ustaz, kan tadi diajarin kita sholat tumaknina, Ustaz. Tumaknina rukun dalam sholat. Iya. Lah itu di Jawa pesantren kiai sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Udah 80 tahun yang lalu. Berarti nggak sah sholatnya dong? Enggak. Yang ente bicarakan kacamatanya syariat hukum Islam, mazhabnya mazhab Syafi'iyah. Tapi kalau dia mazhabnya Imam Hanafi mengatakan tumakninah bukan bagian daripada sholat, bagian daripada rukun sholat, maka dia sah sholatnya cepat. Kenapa? Karena torikoh banyak yang seperti itu. Jadi kacamatanya luas, nggak menyalahkan. Orang habis iktidal tangannya begini, mau ke atas, boleh. Kenapa? Dia punya ilmunya. Justru yang jumud adalah orang yang baru belajar satu pemahaman udah bisa menyalahkan ibadah orang lain. Itu jumud namanya, nggak adil namanya. Kalau mau tabayun, buka mana dasarnya. Bisa dipahamin ini? Bisa dipahamin? Iya. Mungkin sampai sini saja. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Saya mau menanya
Ya, silakan. Kan waktu kayak kita kan kalau misalkan biasa wanita tuh kalau misalnya mau berangkat haji biasanya tuh dia kan ini ya disuntik atau dia minum pil, dia kan untuk menahan dari haidnya itu. Kan pas waktu di sana kan biasanya ada juga gitu ya kan, ada juga itu dia yang keluar darah tapi darahnya itu sebetulnya nggak seperti haid gitu. Iya. Titik-titik gitu aja. Bagaimana bisa hukumnya? Ya, pertama boleh nggak disuntik supaya menunda haidnya, apalagi kalau istrinya masih muda. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, suami istri, apalagi istrinya, harus paham yang disebut dengan darah haid itu syarat-syaratnya apa. Ingat, yang keluar darah haid itu paling sebentar itu yaumun walailatun, sehari semalam. Itu namanya darah haid. Yang kedua, umurnya paling kecil 9 tahun dalam kalender Komariah. Berarti kalau agama kita 1 tahun itu kan bedanya 11 hari tuh, Komariah dengan Samsiah, maka umur dia sekitar 12 sampai 15. Kalau ada perempuan keluar darah 1 hari 1 malam, tapi ini cewek umurnya 6 tahun, bukan haid, umurnya belum sampai. Belum sampai. Udah umurnya perempuan 15 tahun nih, tapi darahnya keluarnya cuma ceret gitu, sebentar, enggak sehari semalam, bukan haid dia. Tapi fikih mengambil garis tengah, kalau perempuan sudah 15 tahun, sekalipun dia belum keluar darah, sudah dianggap akil balik. Kenapa? Umurnya sudah sampai. Jadi darah tuh begitu. Kalau cuma curut, berarti udah masuk kriteria darah haid belum itu? Tadi yang ente bilang tuh bercak udah masuk kriteria darah haid belum? Belum, karena nggak sehari semalam. Yang bisa yakzoh, curut gitu, itu cuma nifas. Itu siapa? Sayyidatuna Fatimah waktu melahirkan Hasan dan Husain, keluar nifasnya cuma sebentar, curut, udah itu suci. Kalau kita kan nggak 40 hari, paling lama 60 hari. Lepasnya damun fasad. Perempuan haid sehari semalam paling cepat, umumnya 6-7 hari, paling lama 15 hari. Lepas hari ke-16 maka udah istihadah, walaupun haidnya itu tidak berurutan. Perempuan haidnya nih 15 hari misalkan, atau gampangnya 7 hari, baru 3 hari berhenti dia, maka dia bersih, wajib sholat. Tiba-tiba datang lagi, maka ngelanjutin nih dia, berarti hari yang keempat, yang kelima, dan keenam. Bukan dari awal lagi, tapi melanjutkan. Kenapa? Dia nggak berurutan. Disuntik boleh, supaya apa? Tujuannya lil masyaqqah. Apalagi keadaannya sekarang, Pak. Umroh mungkin bisa balik bulan besok, haji nggak bisa. Makanya tetap sunnah mandi ihram, sekalipun orang itu lagi haid dan nifas. Lakukan semua perkara-perkara haji, cuma tawaf doang yang nggak boleh. Nanti nungguin terakhir dia, baru melakukan penyempurnaan. Selama itu dia masih ihram. Boleh diusahakan gitu, supaya nggak keluar gitu. Apalagi memang yang masih muda, yang masih rutin gitu. Kan nggak bisa juga kita nyuruh yang ibadah haji ntar aja mak lu kalau udah monopos aja biar nggak repot, nggak bisa. Keburu mati nyusahin pembimbing di sana. Berarti kalau misalkan dia lagi keluar darah itu cuma dia dibersihin aja terus saya wudhu lagi gitu, Ustaz? Nggak apa-apa, karena bukan kriteria darah haid dia, nggak apa-apa. Kriterianya haidnya nggak masuk di situ, walaupun tanggalnya, dibersihin aja. Cuma rata-rata hampir semuanya dipakai. Jangan tanya ke saya, itu serumnya serum apa? Oh, itu bukan kapasitas saya. Saya segini sekarang kan banyak juga nih yang biasa dilakukan wanita itu ya. Ini apa namanya? Ini wanita istri ente apa umumnya? Jangan kasualistisnya personal, tapi dipukul rata. Biasanya banyak kayak gitu. Kayak contohnya apa sih? Di luar di luar daripada haji nih, Ramadan nih startnya. Ya, Ramadan kan puasa kan? Puasa. Biasa itu dia suka menahan untuk haidnya, dia suntik untuk supaya bisa dia puasa full. Wah itu nggak boleh, ya. Itu kalau itu dua ikhtilaf. Kalau itu nggak urgensi namanya. Ingat, pintu darurat itu baru boleh dibuka kalau urgensi doang. Kalau nggak urgensi jangan dibuka. Mau orang dari silip mau minta lewat tangga, bego namanya. Jangan, itu bentuk syukur. Nanti kalau kajian tentang haid, salah satu hikmah haidnya itu bersyukur tuh perempuan. Perempuan haid itu normal, berarti menandakan dia bakal bisa punya anak. Yang sukar punya anak itu salah satu haidnya nggak beraturan, bahkan jarang darah haid.
Nah sekarang udah dikasih tuh dia buat normal, jangan. Kecuali dalam tanda kutip tuh ente emang mau berangkat ibadah. Ini mah nggak umum. Istri Bang Ipul nyuntik nggak? Ramadan nyuntik nggak supaya nggak head? Jujur. Nggak. Ente doang Pak Haji. Itu nggak boleh itu. Kalau bisa kasih tahu yang lalu biar berlalu. Jadi hukum yang sudah berlaku larut itu nggak apa-apa. Tapi yang akan datang jangan. Ya. Nggak, maksudnya jangan begitu. Saya baru dengar nih. Nggak, kalau haji. Hah? Jangan kayak gitu. Iya, tapi iya maksud saya nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau yang saya nggak nuduh Pak Haji. Nggak, intinya itu ya. Jadi kalau yang bersifat urgensi, segala sesuatu yang doib masih diperbolehkan. Tapi kalau yang kasualistis pun itu dilihat sikon dan kondisinya. Kalau Ramadan itu rasa-rasanya tiap tahun bakal datang. Jarang perempuan yang mengusahakan full, enggak. Sebenarnya gampang Pak Haji, disuntik Pak Haji supaya dia bisa full. Tapi suntiknya sama sperma. Kalau hamil dia nggak bakal head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.